Hai semua, hari pertama bulan April dan ini juga hari Senin. Untuk guidance hari ini kita lihat pergerakan bulan masih berada di Aquarius dan Aquarius itu menunjukkan emosi yang kita terinspirasi tentang sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Jadi bisa lingkungan yang lebih besar dari kita, bisa keluarga, tetapi bisa juga itu yang lebih luas daripada sekedar masyarakat yang berada di sekitar kita. Barangkali kalau yang senang dengan politik kemudian bisa melihat sesuatu yang lebih jauh dari apa yang dia bayangkan. Itu adalah energinya dari Aquarius dan barangkali pada hari ini itulah yang menjadi pikiran kita. Atau kalau yang tidak terlalu suka dengan politik bisa mulai berpikir tentang apa itu Earth Day misalnya, hari bumi, atau tentang sesuatu yang terkait dengan bagaimana kita menghadapi kemiskinan dalam masyarakat. Jadi intinya adalah emosi yang lebih tinggi daripada apa yang berada persis di depan mata kita. Tetapi kita bisa lihat juga bahwa bulan itu sedang sextile dengan Jupiter, ya. Dan kita lihat sextile dengan Jupiter itu menunjukkan bahwasanya adalah sesuatu yang positif, satu yang positif. Bulan sextile Jupiter adalah sesuatu aspek yang sangat menguntungkan, ya, termasuk katakanlah kita menjadi lebih berbaik hati kepada orang lain, ya. Jadi emosi kita kepada seluruh dunia, seluruh sesuatu konsep yang lebih tinggi dari kita pada akhirnya adalah untuk satu kebaikan. Dan dengan Lilith yang berada di sekitar sini, ya, kita lihat ada Lilith, dia konjang dengan Lilith, barangkali ada sesuatu yang kemudian dilihat ini sepertinya ada sesuatu yang salah. Kita harus stand up, kita harus lakukan sesuatu untuk perbaikan ke seluruh dunia. Oke, kita lanjut untuk hari ini. Dari tarotnya kita lihat yang 4 spread, dan apa yang kita temukan hari ini adalah situasi yang menyedihkan, ya. Kita lihat ini adalah situasi, kemudian The Hermit adalah tantangannya mencoba untuk apa yang kita lihat. Kalau memang situasinya hari ini adalah kita melihat ada satu yang salah di dunia, ada sesuatu yang perlu perbaikan. Maka yang perlu dilihat adalah 2 cup di belakang. Itu karena 5 of Cups. Ya, tantangannya adalah The Hermit. Itu adalah tantangan bagaimana logika-logika kita, bagaimana katakanlah usulan kita, gagasan kita itu bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya kita pikirkan diri sendiri, tetapi dibicarakan dengan orang lain. Advice-nya adalah kalaupun kita berbicara kepada orang lain, jangan sampai kita adu argumen yang bukannya membuat kita menjadi lebih produktif, tetapi justru menjadi destruktif, ya. Jadi sarannya adalah keep control. Apalagi kita sudah tahu bahwa sekarang Mars berada di Gemini. Apapun komunikasinya, kalau kita tidak berhati-hati, bukannya menjadi produktif atau sesuatu yang membuat kita melangkah lebih maju, tapi justru kebalikannya, kita menjadi terblokir komunikasinya karena ada perasaan saling menyerang dan perasaan tidak nyaman. Outputnya adalah the Hierophant, yaitu sesuatu yang kita anggap aturan, sesuatu yang seharusnya mengayomi kita, sesuatu yang harusnya melindungi banyak orang. Jadi kembali lagi, kalau memang konteksnya adalah bicara mengenai umum, maka hasil dari pembicaraan yang produktif tadi adalah sesuatu yang mengayomi diri kita. Kalau misalnya yang dibicarakan bukan hal yang terlalu jauh, tetapi terkait dengan kehidupan keluarga kita, setidaknya bacaan ini menunjukkan bahwa kita perlu mengayomi kelompok kita atau keluarga kita sehingga tujuan utama dari kebersamaan kita tetap tercapai. Oke, untuk yang terkait dengan katakanlah dengan kekasih, ya, kita tetap ingin lihat kira-kira hari ini
apa yang kita bisa ambil pelajarannya? Hope. Ya. Hope, apakah yang dimaksud dengan hope? You are guided by light of hope. Jadi memang kalau kartu ini menunjukkan bahwa hari ini, ya karena kita bicara sesuatu yang jauh, kita menginginkan sesuatu yang ideal, maka yang menjadi pembimbing buat kita adalah harapan mencapai satu situasi yang lebih baik. The light of hope shines so brightly, ya. We all lead busy lives. We do not seem to have time for little pleasures of life anymore. Jadi memang arahnya adalah bagaimana kita mencapai harapan kita yang pada akhirnya adalah merupakan sesuatu yang menyenangkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, atau bahkan lebih jauh dari itu. Oke, kita lihat satu lagi bacaan untuk ini. Kita lihat positive energy. Readings, one card. Kita pilih sebelah kiri, yang paling kiri. Iya, surrender. Ini kebalik tapi kartunya nggak kebalik, karena ini menunjukkan bahwa anak ini merasa bebas tanpa harus menjaga image. Intinya seperti itu. Surrender itu adalah ikuti aliran, ikuti flow, ya. Kita lihat perspektif yang berbeda, new perspective, no struggle or expectation, accepting what it is, in transition, it is okay to rest. Jadi ketika kita berdiskusi dan kemudian diskusi menjadi suatu hal yang sangat menghangat, yang kemudian kalau kita teruskan kita sudah tahu ceritanya, akan ada tabrakan atau akan ada insiden tidak menyenangkan. Sehingga kita belajar pada hari ini untuk melihat perspektif yang berbeda, memahami pendapat dan pengharapan orang lain yang barangkali berbeda dengan kita. Tidak perlu lakukan lebih jauh dari itu kecuali hanya melihat, memahami, no struggle, menerima apa adanya. Winita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.